terbentuk seperti keluarga gitu. Antara jemaah dengan mutawif sudah seperti keluarga baru. Iya. Kebetulan saya waktu umroh itu saya juga ketemu rombongan, jadi ya mengikuti iramanya mutawif juga. Masya. Ada hal semacam itu gitu. Kalau Masya Pak, kalau pengalaman dengan Pak Mahfud? Oh, kalau Pak Mahfud ketemu ya, reuni aja ya. Iya, jadi gini Pak, kita itu para mutawif kan melihat siapa yang kita bawa. Kalau kayak Pak Mahfud ya kita sedikit ceramah, cuman nunjukin tempat-tempatnya saja karena beliau kan sudah tahu kalau masalah sejarahnya. Beda dengan membawa jemaah yang biasa. Jadi mutawif itu biasanya dilihat dengan kayak kemarin saya bawa Ustadz Dasat Latif itu sebelum ya sama ya kita hanya ceramahnya ke jemaah. Kalau Ustadz Dasat kan sudah lebih tahu gitu. Ya, mereka ulama yang memahami. Betul. Jadi suka dukanya itu aja. Kalau dukanya ada Pak. Dukanya ada. Jadi mutawif itu ada dukanya karena jauh dari keluarga. Jadi Mas Faiz nggak ada sama keluarga kita? Dulu saya sama keluarga di sini, cuman karena ada peraturan-peraturan baru di sini pajak mahal Pak untuk keluarga itu. Untuk satu anak itu per bulannya sekarang sudah 400 real. 400 real itu berarti sekitar 4 kali 4 1.600.000 pajaknya, lain asuransinya, lain sebagainya. Jadi kalau dengan keluarga di sini penghasilan 10 juta sebulan misalnya itu pas Pak, nggak nyimpen. Oh, gitu ya. Kalau dengan keluarga, akhirnya dengan kebijakan seperti itu kemarin saya pulangkan karena itu 1.600.000 kalau satu anak, kalau sampai 3 anak tambah istri kalau minus lah. minus gitu. Ya. Tapi kan teman-teman yang lain yang membawa keluarganya atau mungkin banyak yang dipulangkan sekarang Pak, sudah tidak mampu, pekerjaan mutawif tidak ada, pajak mahal, ya akhirnya banyak yang dipulangkan, termasuk teman-teman sudah banyak yang memulangkan keluarganya. Jadi kemungkinan teman-teman itu 3 bulan di Saudi, nanti pulang ke Indonesia 3 bulan gitu. Jadi pulang pergi Arab Saudi, lebih baik memilih seperti itu. Lebih baik rugi di ongkos karena lebih murah di ongkosnya daripada biaya pajaknya di sini. Itu setelah pandemi atau? Itu dari sebelum pandemi peraturannya itu, ditambah lagi pandemi tidak ada pekerjaan, maka semakin meyakinkan untuk tinggal di Indonesia gitu. Jadi selain itu banyak sukanya Mas Faiz. Sukanya untuk kita para TKI ya, kita walaupun mutawif kan termasuk TKI juga. Ini mungkin buat ke yang lain juga, dan mayoritas setelah saya nanya ke teman-teman kenapa sih memilih ada di Arab Saudi dan kenapa sih banyak memilih jadi mutawif dan sebagainya, alasannya satu Pak, karena kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, jadi bekerja sambil beribadah. Bahkan ada teman-teman yang mengatakan seandainya kita kerja di Arab Saudi 2 tahun, kita pulang tidak bawa apa-apa, tapi bisa haji dan umroh, itu sudah untung gitu. Daripada berangkat dari Indonesia Pak sekarang, mau haji harus ngantri 10 tahun, ada bahkan lebih ya, ada yang lebih ya, dengan biaya yang mahal juga, dan ya lebih baik cara itu lebih enak gitu. Jadi ke Arab Saudi itu selain bekerja kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, gitu. Saya sebenarnya sih tahun 2022 tahun depan sebenarnya, karena pandemi mungkin mundur, saya sudah nggak lihat jadwal lagi. Ya biar biar nasib aja
Hajinya tahun berapa? Tapi itu sudah dicatat pahala haji Pak oleh Allah insya Allah. Dengan niatnya Insya saja Allah, sudah amin. dicatat itu. Ya, ya. Masya Allah. Dan Kalau dari alhamdulillah selama saya bekerja di sini sudah sekitar hampir 9 kali haji. Masya Allah. Karena setiap tahun jadi petugas. Iya, iya, iya. 9 kali haji, umrohnya berkali-kali. Hampir setiap. Kalau umroh ya sudah agak kehitung. Kan kadang kita badalin juga, Pak. Itu kalau kalkulasi pahala berapa itu pahalanya? Haji 9 kali, Masya Allah. umroh 8 kali. Iya, Kalau masalah pahala dan sebagainya itu sudah hak prerogatif Allah kan. iya, iya. Tapi yang jelas kita sudah berusaha. Nanti penilaian ada di Allah. Iya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Kalau Bapak sendiri udah tahun berapa umroh, Pak? Tahun 2016 kalau saya lupa. Sama Atria Travel. Kalau Mas Faiz kan banyak umroh ya. Iya, kalau yang masuk ke saya banyak Pak travel itu karena memang kita mutawif kan tergantung dari ini dan mayoritas karena di Taif itu saya satu-satunya jadi banyak travel yang masuk ke saya. Oh, gitu. Bukan ya? yang masuk sih, yang menggunakan jasa saya lah istilahnya kayak gitu. Karena Mas Faiz yang paling ahli lah di Taif. Pokoknya teman-teman nih yang menonton video ini, yang ke kota Taif bisa hubungi Pak Faiz nanti bisa silaturahmi. Karena saya rumah dekat Masjid Abdullah bin Abbas. Itu kunjungan pertama untuk jemaah umroh biasanya. Oh gitu ya. Di sekitar masjid itu ya? Ya sekitar jalan kaki saya Pak. Dari. Oh. Mas Faiz, kalau saya tanya dulu pengalaman yang paling misalnya kalau tidak enak itu seperti apa? Selain pajak ya. Paling tidak enak. Paling tidak enak dan paling enak ketika kita mengantar jamaah. Kalau paling tidak enak saya untuk jemaah ya, untuk ngantar jemaah itu setelah sekarang enak semua, Pak. Biasanya ini sekarang jadi kangen saya. Padahal waktu itu saya mangkel ya. Saya kadang marah, bukan marah, istilahnya ada anggap mangkel lah sedikit. Itu kan biasanya jemaah agak kurang bisa diatur. Ayo Bu, tepat ngumpul Bu. Ini udah waktunya. Itu biasanya masih belanja lah. Kadang masih ketinggalan nunggu di bus sampai 20 menit gara-gara satu orang yang belanja kan gitu. Ya. Tapi sekarang malah kangen saya, Pak. Untuk suasana seperti itu malah kangen saya. Biasanya, aduh ibu ini kan banyak Pak, jemaah ini kan mayoritas ada yang dari desa, yang kurang paham, dikiranya di situ aja kan kegiatan. Akhirnya bukan mendengarkan ceramah, kadang belanjanya yang didahulukan. Iya, belanja. Lalu kesasar. Dan kalau senengnya yang tidak bisa saya lupakan saat ucapan terima kasih dari jemaah saat perpisahan, Pak. Itu biasanya terima kasih Ustadz sudah membantu dan gini-gini dan sebagainya. Itu ada kepuasan tersendiri gitu. Masya Allah, akhirnya ada sesuatu yang bisa kita berikan khususnya untuk jemaah haji dan umroh dan terutama jemaah haji, Pak. Karena kenapa? Setelah saya lihat itu hampir 70% jemaah haji itu dari masyarakat yang bisa saya katakan pedesaan, yang belum pernah ke kota, yang belum pernah naik lift bahkan. Sehingga saat dibantu itu ucapan terima kasihnya itu dengan tulus dan bikin saya terharu gitu. Iya, diekspresikan. Terima kasih Ustaz. Diekspresikan gitu. Terima kasih Ustaz. Kalau nggak ada Ustaz mungkin saya udah hilang pergi gini dan sebagainya kan. Banyak itu yang sesat-sesat jalan ya, mayoritas sesat jalan. Bahkan Pak, ini pernah terjadi sampai saya meneteskan air mata saat ada jemaah
saya tidak sebut dari mana daerahnya, itu satu hari ini Pak ya, satu hari tidak makan, terjebak di tempat cucian di hotel. Jadi dia itu naik lift, kan beliau nggak tahu nih, Ya. sehingga naiklah ke atas, mungkin ada yang mencet di atas untuk cucian, dia turun, lift kebuka, turun, nggak tahu mau turun lagi, sehingga nunggu sampai ada orang yang ngambil cucian itu lagi, Pak. Akhirnya Ya, jadi satu hari, ini realita yang ada seperti itu. Itu yang saya tahu karena yang orang yang nyuci itu laporan katanya ada orang dari tadi Pak duduk di depan lift katanya. Dari saya waktu dulu dari awal saya turun sampai jemuran saya kering, ini saya ambil itu masih duduk di situ. Setelah disamperin, bener Pak, bahasa Indonesia aja nggak bisa. Bahasa Indonesia nggak bisa. Iya, orang desa. Itu jamaahnya Mas Faiz atau itu kan saya ditugas di sektor Pak. Kebetulan sektor itu kalau di haji ya. Kalau di haji sektor itu kebetulan waktu itu saya menangani sekitar 18.400 jemaah waktu itu. Jadi ya dari daerah-daerah yang lain juga. Memang banyak yang orang tua dari desa. Betul sekali, betul. Dan mayoritas Pak, mayoritas malah wallahu a'lam ya, saya kurang paham juga. Yang berangkat haji itu yang saya lihat ya, mungkin wallahu a'lam karena saya salah atau hanya kebetulan saja, mayoritas orang desa, malah orang-orang anggaplah pegawai-pegawai itu sedikit gitu. Banyak petani, orang desa petani yang kurang begitu pengalaman gitu. Ya karena yang berminat haji banyak orang desa. Wallahu a'lam. Iya, iya. Mas Baik, kalau boleh minta cerita yang kasusnya di video jenengan banyak itu saya lihat yang ya, siapa namanya anak kecil itu Bang, yang ayahnya orang Pakistan. Oh, iya. Si Hisham. Iya, Hisham sama Acong ya. Iya, betul. Ya. Itu lagi viral, Pak. Iya, itu gimana ceritanya kok bisa? Saya nulis itu di koran. Oh, gitu. Ya. Jadi ini kalau menurut saya mudah-mudahan ini menjadi klarifikasi ya, dan kebetulan saya sendiri sudah datang ke orangnya, bahkan saya juga bikin konten di situ. Itu semua tuduhan eksploitasi dan sebagainya itu sangat jauh dari tuduhan itu, karena saya sendiri tahu sahabat Acong, saya tahu Hisham, dan beliau juga jalan-jalan dengan saya, termasuk Hisham juga sering jalan-jalan dengan saya. Jadi gini Pak, itu mungkin ada orang yang memang gimana ya, saya berikan bahasanya kurang senang lah kepada mereka berdua. Yang jelas Acong itu orang baik, sahabat Kacong itu orang baik, beliau murni membantu, dan beliau memang secara ikhlas mendidik Hisham. Karena memang orang tuanya meninggal dunia kan, ibunya, dan bapaknya juga pulang ke negaranya, sehingga Hisham itu sendirian dan dirawatlah oleh sahabat Kacong. Mengenai konten-konten yang ada, itu awalnya iseng Pak, itu sahabat Kacong itu mengajak Hisham ke Masjidil Haram, dan sedikit kata-kata sahabat Kacong sendiri, ini yang cerita ke saya ambil konten di Masjidil Haram, kok Hisham ini seneng banget ya ngelihat kejar-kejar belalang dan sebagainya. Akhirnya iseng bikin konten buat Hisham melihat kegembiraan gitu. Dan ternyata respon dari penonton itu banyak. Sehingga yang namanya respon banyak, kita kan sering ngobrol Sam, itu kan padahal yang dibikin konten Hisham waktu mengaji, Hisham ini nggak ada istilahnya eksploitasi, kan dipekerjakan atau sebagainya. Bahkan saya datang ke rumah sahabat Kacong itu Hisham seneng Pak kalau dia
Oh iya 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 nanti saya lihat gitu gitu juga beliau itu. Intinya tentu dari video itu kan dapat gaji, tapi kan untuk hisam juga, untuk pendidikan hisam, untuk ya intinya tidak ada lah Iya, iya. istilah eksploitasi itu tidak Ya, ada itu apa itu istilahnya kalau menurut saya sih fitnah itu Pak, fitnah. ya. Sebenarnya kan sangat wajar. Dalam dunia konten seperti itu kan wajar. Iya betul. Cuman mungkin ada orang yang tidak suka lapor, lalu di blow up, dibesar-besari, lalu terjadilah itu ditangkap ya. Sekarang nasibnya Kacung gimana? Belum selesai Pak, masih dalam proses. Ya doanya mudah-mudahan bisa kembali ke, kalau memang dipulangkan mudah-mudahan bisa kembali ke Indonesia. Intinya seperti ini, apa poin akhir ya dari saya, sahabat Kacong orang baik, Hisam adalah anak yang baik, dan sama sekali jauh dari istilah eksploitasi anak itu sangat jauh sih. Kalau mungkin Hisam dipekerjakan suruh ngangkat air lah, suruh nyuci piring lah, suruh mungkin ya. Itu kan Hisam sendiri happy dalam video itu, happy gitu. Memang seneng dia, gak ada istilah tekanan-tekanan. Ya mungkin dari orang lain atau dari sisi lain orang menganggapnya seperti wallahu a'lam lah, karena ini kan peraturan kita tidak sama. Yang jelas itu bukan karena ditangkap, karena itu ada aduan, Pak. Oh, ada dua. Ya ada aduan, tapi wallahu a'lam informasi yang beredar seperti itu dari informasi yang saya dapat ya. Dan sekarang kan sudah ada dalam sidang, sudah ada semua pihak KJRI sudah tahu, sehingga untuk perkembangan realnya saya tidak bisa memastikan Terakhir seperti apa. Cuman terakhir ketemu Kacong. terakhir ketemu Acong kayaknya seminggu sebelum beliau ditangkap. Oh, gitu ya. Itu Acong juga orang Madura. Madura, Madura juga. Madura mana? Kalau nggak salah Sampang, Pak. Sampang beliau. Sampang. Itu Hisam itu kan ibunya orang Pontianak ya. Betul. Tapi lama tinggal di Sampang juga. Sampang atau Bangkalan gitu. Berarti jadi gini Pak. Jadi kalau masalah itu ya, saya tidak terlalu masuk ke materi permasalahan beliau ya. Cuman saya melihat pandangan saya, siapa sih sahabat Kacong dan siapa Hisam. Dan di Arab Saudi itu kadang kita Pak ngumpul sama orang Jawa Barat, kayak saya sekarang malah ngumpul sama orang Sukabumi. Jadi udah kayak keluarga gitu. ya. Dan kebetulan ada masalah seperti itu, mungkin wallahu a'lam, saya tidak bisa melanjutkan. Yang penting yang merawat Hisam adalah sahabat Kacong dari kecil gitu aja. Ya. Sudah dianggap anak sendiri sama beliau. Ya. Sekarang siapa yang merawat Hisam? Katanya sekarang wallahu a'lam sekarang ada di mana, karena sejak beliau ada di kepolisian, saya tidak ada komunikasi lagi. Sekarang sahabat Kacong ada di mana, Hisam ada di mana, saya tidak ada komunikasi lagi. Karena kemarin saya ke sahabat Kacong itu, beliau kan punya restoran, Pak. Jadi kalau ke Jeddah ya sekaligus kita makan di sana, ya ada anak yang lagi viral, kita ngobrol juga di sana, bikin konten gitu aja sih. Dan itu pun hanya ngobrol-ngobrol biasa. Wallahu a'lam, orang ketertarikan ke Hisam itu luar biasa. Sampai saat ini, Pak, yang video-video yang mengangkat Hisam sama Kacong itu masih laris gitu. Ya. Memang kisahnya sangat tragis ya. Ditinggal ibu, ditinggal ayahnya yang kesannya tidak bertanggung jawab gitu. Karena pulang ke Pakistan meninggalkan anak yang itu bukan Pakistan kalau yang saya tahu, Bangladesh. Oh iya, Bangladesh ya. Bangladesh. Ya. Sehingga Hisam menjadi terlontar-lontar. Dan alhamdulillah ditolong sama Pak Ahmad itu. Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad. Ya.
Ya di channelnya Sahabat Kacong. Dan itu pun Pak, kita setiap mau bikin konten, Sahabat Kacong itu sudah memperingatkan, jangan bahas masalah orang tua Hisam. Oh gitu ya. Iya, beliau sudah mengingatkan kita. Intinya apa? Takut ada ketersinggungan dari salah Betul. satu pihak dan juga kasihan si Hisam sendiri. Jadi kalau membahas ya masalah perkembangan Hisam saja. Misalnya Hisam sekarang sudah bisa ngaji, Hisam sudah bisa belajar bahasa Indonesia, Hisam sekarang sudah diambilin guru ngaji, gitu aja sih kehidupan sehari-hari aja. Hisam senang mancing dan sebagainya gitu. Tapi ya wallahu alam. Ya. Mudah-mudahan ada jalan keluar lah. Ada pertolongan dari Allah. Betul, betul. Karena berbuat baik tidak selalu ditanggapi dengan baik. Betul. Ya mungkin karena aturan yang ada di Arab Saudi juga sih. Wallahu alam. Yang jelas sejak itu kita lebih hati-hati lagi Pak kita para YouTuber itu lebih hati-hati. Pelajaran lah. Apa ada pembatasan bikin konten atau apa? Karena banyaknya orang lalu pemerintah membuat aturan gitu ada. Wallahu alam sampai sekarang sih belum ada aturan-aturan yang jelas masalah itu belum ada. Masih bebas saja ya. Ya masih kita masih bikin, cuman kita sendiri yang membatasi hanya bagian sejarah-sejarah lah sekarang. Larinya teman-teman itu tempat-tempat bersejarah, itu aja sih. Kalau di Taif, penting juga ditampilkan ini petani-petani Taif itu. Woi banyak di sini. Kalau mau lihat onta di Taif langsung di YouTube-nya Faiz Slamet. Iya. Ya Mas saya terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya yang sangat inspiratif ini. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa silaturahmi Pak. Insya Allah nanti kalau saya ke Madura, insya Allah kita silaturahmi di Surabaya lah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Soalnya saya sering ke ini juga Pak. Istri kan dari Tanggul, Jember. Ya, rencana pulang kapan? Ini saya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Kalau pelaksanaan haji tidak ada, maka sebelum haji saya pulang. Untuk Indonesia ya, kalau pelaksanaan haji untuk Indonesia memang resmi sudah tidak ada, maka sebelum haji insya Allah saya pulang. Tapi kalau pelaksanaan ibadah haji ada, mungkin setelah pelaksanaan ibadah haji. Ya dekatlah dalam waktu-waktu dekat ini, insya Allah. Insya Allah. Kita doakan ada kuota untuk Indonesia karena amin. Ini harapan bersama ini. karena ya kemarin nggak ada. Kalau sekarang nggak ada, saya berangkatnya tahun 2025. Dan kayaknya Pak udah tipis kemungkinan. Wallahu a'lam, tidak ada yang mustahil bagi Allah ya. Iya. Sudah tipis kemungkinan. Karena informasi Pak, ini Pakistan sudah masuk jemaah. Wallahu a'lam. Kok bisa? Kemarin ada teman saya kerja di bus, supir bus. Itu kemarin ada informasi sudah jemput jemaah Pakistan sebanyak 4 bus di bandara. Kan biasanya memang sudah mulai datang Pak, bulan-bulan ini memang sudah mulai datang biasanya. Iya, berarti kan sudah itu untuk Indonesia sudah nggak mungkin lagi. Wallahu a'lam. Kalau melihat persiapan macam-macamnya itu kan sudah nggak tutup gitu Mas. Yang jelas yang bikin kita itu pesimis dan sedikit harapan karena masih tergolong yang tidak boleh masuk ke Arab Saudi. Itu aja sih. Iya. Gimana mau berangkatkan jemaah haji, orangnya aja masih tergolong yang di blok. Iya. Untuk penerbangan. Pintunya ditutup. Iya. Pintunya ditutup. Ya. Sementara negara lain yang diizinkan kan sudah masuk.
sudah ada yang masuk gitu. Ya, semoga ada keajaiban. Insya Allah, amin lah. Tidak ada yang mustahil, Pak. Iya, tidak ada yang mustahil. Masih berharap. Terima kasih Mas Faiz ya. Siap, sama-sama. Sampai jumpa dalam waktu yang cepat segera. Kita ngobrol lagi. Amin, amin. Amin, amin, insya Allah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan channel YouTube-nya Bapak juga, karena saya lihat kayaknya punya YouTube ini. Mudah-mudahan maju. Nanti kita saling dukung. Siap, insya Allah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.